Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kisah atau kasus yang terjadi di dunia ini. Kisah ini menceritakan tentang kehidupan Joel Pantilo, seorang pria sederhana dari Filipina, dan masalah yang timbul setelah hubungan yang rumit dengan mantan istrinya, Yolanda, serta anak mereka, Naomi, yang mana Naomi ini malah berhubungan dengan keponakannya sendiri hingga hamil. Kok bisa ya? Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Berawal dari, ada seorang pria kelahiran tahun 1967 bernama Joel atau Joel Pantilo. Dulunya bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Tabuan Seribu City, Filipina. Joel terkenal sebagai pribadi pekerja keras dan jujur, makanya disukai banyak orang. Pendidikannya cuma sampai SD, namun otaknya cerdas dan bukan pemalas. Dia tinggal hanya berdua saja dengan ibunya, yang bernama Marvin Pantilo, yang masih suka jualan daun pisang dan jahe di pasar Tabuan tersebut. Pada tahun 1998, Joel berhubungan dengan salah satu kenalannya di pasar bernama Yolanda, yang merupakan pekerja pabrik plastik yang usianya 10 tahun lebih muda dibanding dia. Padahal, menurut cerita orang, justru Yolanda cuma memanfaatkan Joel sebagai pelarian saja, sebab dia gadis yang cantik dan bisa dapat cowok manapun yang jauh lebih kaya dan tampan. Omongan miring tidak pernah didengar oleh mereka hingga pada bulan Maret 1999, keduanya resmi menikah saat usia Joel 32 dan istrinya 22 tahun. Pada bulan Februari tahun 2000, putri mereka pun lahir dan diberi nama Naomi Pantilo. Apa yang diomongin banyak orang ternyata kesampaian juga. Saat anaknya berumur 3 tahun, Yolanda minta cerai karena dia mencintai laki-laki lain yang lebih mapan dan punya kerjaan tetap. Joel cuma mengangkut barang di pasar atau jualan rempah, tidak ada kemajuan. Meskipun suaminya bertahan dan tidak mau bercerai, ternyata Yolanda tetap saja main gila di luar, bermesraan dengan cowok lain, nongkrong, pesta-pesta dengan temannya, dan hampir tidak pernah peduli pada putri kecil mereka. Di rumah, Yolanda hanya makan, tidur, dan berantakan. Dapur pun selalu kotor, piring pecah, dan ketika anaknya menangis, dia cuek saja. Bahkan, Naomi kecil sering direndam dalam ember hingga menggigil dan akhirnya demam tinggi. Keluarga Yolanda sampai datang dari kota Sibolga, memaksa Yul menceraikan Yolanda daripada hidup miskin. Karena dorongan dari teman-temannya agar bisa lepas dari tekanan batin yang pedih, akhirnya Joel mau diajak cerai, namun dengan syarat bahwa hak asuh Naomi akan menjadi miliknya. Hal ini disetujui, dan Joel resmi menjadi duda pada bulan Juni 2003 saat putrinya masih berusia 3 tahun. Yul sempat depresi, apalagi Yolanda langsung kawin lagi dengan cowok lain yang lebih kaya. Kemudian, dia melarang mantan istrinya untuk menjenguk Naomi kecil sampai kapanpun, memutuskan hubungan sama sekali. Pada tahun 2012, ternyata Yul menikah lagi dengan seorang wanita dan kemudian dikaruniai 2 anak yang lahir pada tahun 2014 dan 2016. Ini membuat perhatian lelaki itu jadi fokus pada keluarga barunya, apalagi sejak dulu dia belum pernah merasakan belayan dan kasih sayang wanita dengan tulus. Namun, nampaknya istri baru Yul tidak suka sama Naomi, hingga sering terjadi pertengkaran di rumah mengenai hal apapun. Rebutan kamar, masalah kebersihan rumah, pembagian gaji bapaknya, pokoknya apa saja. Naomi merasa bahwa kasih sayang ayahnya cuma fokus pada 2 anaknya yang masih kecil dan tidak pernah peduli lagi sama dia. Begitu juga nenek Marve, yang terus mengomel pada Naomi dengan segala kelakuan yang serba salah. Sampai-sampai, Naomi pernah dengan nekat memukul neneknya dengan sapu di kepala, memukul mama tirinya pakai spatula,
dan kedua adiknya juga tidak luput dari lemparan batu kerikil. Naomi sudah berlebihan, makanya dihantam pakai batu bata sampai dirawat di rumah sakit selama sebulan. Gadis itu sempat jadi penurut, namun kemudian kembali lagi pada sifat kasar dan cueknya, yang selalu mengajak seisi rumah untuk duel masalah apapun. Pada awal tahun 2018, para guru mulai tahu bahwa Naomi sudah kebanyakan absen hingga sulit baginya untuk lulus dari SMA. Polosnya hanya 80%, walaupun hampir tiap hari berangkat dari rumah. Dia sering cabut dari kelas dan ikut nongkrong sama teman-temannya sampai sore, bahkan terkadang sampai malam. Dia mulai berteman dengan cewek-cewek yang usianya jauh di atas Naomi, dengan dandanan yang menor serta berpakaian minim. Masalah penampilan pokoknya oke banget, kayak wanita penghibur. Makanya, waktu dimarahi bapaknya karena harus mengulang ujian tahun depan, Naomi langsung melawan. Dia sudah tidak mau sekolah lagi dan ingin cari kerja saja karena hidup miskin itu tidak enak, belajar pun tidak ada gairah. Sempat terjadi pertengkaran hebat sebab Pak Yul dan neneknya ingin Naomi menyelesaikan sekolah, tapi percuma karena dia tetap menolak. Bahkan, pada bulan Juni 2018, Naomi sempat kabur selama 2 bulan tanpa kabar dan menumpang tinggal di rumah salah satu teman tongkrongannya yang buka usaha salon. Di sana, dia belajar mendandani orang untuk menambah penghasilan. Sebenarnya, sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pak Yul ini bekerja sebagai sopir pabrik karton dan saat weekend sebagai sopir taksi. Benar-benar tidak ada waktu off kecuali malam, tapi paginya sudah harus berangkat lagi. Begitu terus setiap hari, makanya dia tidak terlalu memperhatikan Naomi dan kegiatannya di luar sana. Anak dari situ sudah susah diatur karena kalau dikasih tahu pasti hanya berantem. Namun, menurut istri serta nenek Marve, terkadang Naomi masih pulang untuk mencuci baju atau tidur di kamarnya tanpa mau mengajak ngobrol siapapun di rumah. Itu pun pulangnya seminggu palingan 2 kali. Dia sudah ngekos dekat salon temannya, sekalian kerja di situ, sementara ibu tiri, nenek, dan ayahnya sudah tidak mengurus karena tidak mau ribut. Meski ada rasa kecewa dari Pak Yul mengenai kondisi tersebut karena berharap putri sulungnya bisa jadi teladan bagi adik-adiknya, ternyata nihil. Desember 2018, Naomi gencar-gencarnya main berbagai sosial media dan mulai berkenalan dengan banyak lelaki dari aplikasi berbeda, yang kebanyakan sih ngajakin buat aneh-aneh. Dia berpikir juga, buat apa sama cowok muda kalau cuma pengen senang-senang doang tanpa mau ngasih duit atau ngejajanin seblak minimal. Sampai akhirnya, dia kenalan dengan lelaki usia 36 tahun bernama Gideon yang tinggal di Sibolga City dari Salim. Komen di beberapa postingan, chat pribadi, hingga video call pun dijabanin. Bahkan baru 2 minggu, dia sudah baik banget, sering transfer uang jajan yang bikin kepincut. Ini loh yang dia inginkan dari dulu, punya cowok dekat yang bisa ngasih keuntungan secara materi tanpa muluk-muluk. Saat set-set duit mengalir ke dalam dompet, walaupun transfer uangnya masih minjam rekening teman. Tinggal akhirnya janjian ketemuan. Awalnya, Naomi nekat katanya mau ke Sibolga menjumpai Gideon. Namun, karena takut ketahuan istri atau teman kerjanya, makanya 3 hari menjelang Natal, di hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, Gideon berkendara 2 jam menuju Sibolga City untuk menemui sang gadis imut yang usianya belum genap 19 tahun. Mereka sama-sama senang saat banyak ngobrol dan nginep bareng di Hotel Richmond Plaza selama 2 hari. Bayangin aja ya, 48 jam hampir tidak pernah keluar kamar. Bercinta, tidur, makan di resto hotel, bercinta lagi, tidur lagi, mandi, renang, dan makan. Diulang-ulang begitu terus sampai Gideon pun check out pada 25 Desember pagi karena mau merayakan Natal bersama anak istrinya di rumah. Sebagian mungkin bertanya kenapa Naomi mau saja sama Gideon meskipun tahu dia sudah punya istri dan anak. Karena istri, kepalanya tidak sampai ke situ. Dia tidak memikirkan masa depan hubungan ini karena belum pernah dijajanin abang-abang dengan jumlah uang yang menurutnya besar. Diajak masuk hotel saja sudah girang kena AC, namanya juga baru netes. Dia pun wajib ya, nurut jam berapa boleh teleponan dan mengirim SMS supaya tidak ketahuan oleh istri Gideon. Bahkan dengan bangganya, Naomi bercerita pada teman-teman bahwa dia sering dapat transferan uang dan juga selalu diperlakukan manja. Pokoknya, dia merasa sudah hebat karena bisa mencicipi suami orang, bahkan menghina fisik istri Gideon yang keling dan kampungan. Saya yakin ya bahwa di masa mendatang tidak mustahil Naomi yang akan diangkat menjadi istri sah lelaki tersebut. Bangga berlebihan,
Padahal si Gideon pun kerjanya cuma marketing perumahan, bukan pengusaha seperti yang digembar-gemborkan Naomi pada kawan-kawannya. 3 minggu setelah pertemuan pertama kemarin, ternyata Gideon datang lagi ya untuk kencan sama Naomi di hotel yang sama. Tapi kali ini cuma 1 malam saja, jadi jarak Seribu City ke Sibolga City sekitar 55 km, seperti Jakarta ke Cikarang Raya, luar kota tapi tidak jauh-jauh amat. Pada saat ulang tahunnya yang ke-19 di bulan Februari 2019, Naomi curhat kepada teman mengenai keanehan pada tubuhnya. Intinya, dia merasa punya gejala seperti orang hamil muda tapi masih ragu. Disuruh beli tes pack, dan ternyata beneran hamil. Makanya, kemudian menelepon Gideon untuk bantu cari solusi, karena bagaimanapun ini adalah benih tabungan lelaki tersebut. Ternyata, Gideon cuma punya satu jalan keluar, yakni harus digugurin. Naomi nenges, kan? Dulu janjinya mau nikahin dia dan ninggalin istri serta anaknya, kok sekarang malah ngasih solusi begitu? Katanya cinta, pokoknya harus ketemu dulu deh supaya bisa diskusi. Lelaki itu pun janji akan datang ke Seribu City weekend nanti, pada Sabtu 2 Maret 2019. Kenyataannya, ditunggu sampai tengah malam, tidak ada kabar dari Gideon, yang bikin Naomi kesal sekaligus ragu dengan keseriusan cowok tersebut. Besoknya dia telepon terus, meski berpuluh kali tidak direspons. Akhirnya diangkat juga. Kenapa enggak jadi datang kemarin? Ini saya hamil anak kamu, loh. Sebenarnya cinta enggak sih? Kok jadi kabur-kaburan? Dia bilang, pasti dong, saya cinta dan sayang banget sama kamu. Lautan akan ku seberangi, puluhan monster akan ku habisin. Badai tornado sampai ratusan peluru siap aku terjang hanya buat ketemu kamu, sayang. Lalu kenapa semalam gak jadi datang? Ini loh, tahu-tahu aku demam. Maaf ya, karena setelah itu tiba-tiba Gideon menghilang selama berminggu-minggu. Akhirnya, Naomi pun cerita pada ayah dan nenek Marvin mengenai kondisinya yang berbadan 2. Tentu saja, mereka langsung menangis sembari marah, namun tidak bisa berbuat banyak walau sudah menampar wajah putrinya. Pak Yul minta identitas lengkap siapa pria yang seharusnya bertanggung jawab meskipun sudah beristri. Dikasih tahulah nama Gideon Dormitorio, yang sempat bikin ayahnya memutar memori dalam pikiran sebab nama ini cukup familiar, tapi bisa saja kan cuma kebetulan. Namun begitu dikasih tahu tempat tinggalnya di Sibonga dan ditunjukkan fotonya, langsung Pak Yul merinding karena dia kenal dengan wajah yang dimaksud. Bahkan nenek Marvin pun kenal, karena dulu kan pernah berantem sama keluarga Dormitorio. Itu adalah adik bungsu dari mantan istrinya, Yolanda. Diyakinkan sekali lagi pada Naomi apakah benar lelaki tersebut yang menghamili. Sang putri mengiyakan, bahkan cerita detail bagaimana dia menghabiskan beberapa malam tanpa keluar kamar hotel hanya untuk mendayung birahi tanpa alat pengaman. Wah, kalau ini, Pak Yul tahu benar alamat mantan mertuanya di Sibonga. Mudah-mudahan belum pindah, karena terakhir ke sana itu sekitar 16 tahun lalu. Pada hari Minggu, 12 Mei 2019, Yul mengajak putrinya serta ibunya menuju ke Sibonga dengan taksinya. Ternyata, rumah orang tuanya Yolanda masih di Jalan Delesiantos. Namun, sepertinya rumah itu dihuni oleh Gideon dan istrinya saja, karena orang tuanya sudah meninggal. Istri Gideon yang menyambut mereka karena suaminya lagi keluar. Yul tidak kenal sama wanita itu karena dulu kan Gideon masih lajang. Bahkan dari cerita yang disampaikan istrinya Gideon, ternyata si Yolanda, mantan istri Yul, sudah pindah ke Singapura dan menetap di sana dengan keluarga barunya. Sekitar jam 6 sore, baru Gideon muncul dan sangat kaget melihat Yul, Marvin, serta Naomi yang katanya sudah di situ dari siang. Langsung dengan emosi yang meledak-ledak, Yul teriak menyuruh Gideon bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya pada ponakan kandungnya. Gideon dan istrinya saling berpelukan sembari menangis, bahkan nenek Marvin ikut mencaci dan menumpahkan perasaan kesalnya pada lelaki tersebut. Yul langsung mendekat lalu menyeret Gideon ke dapur sembari memukuli wajahnya, tapi Gideon lebih kuat, makanya melawan. Dengan menendang balik, Gideon berusaha keluar rumah dan memanggil tetangga supaya membantu menghentikan pertikaian. Sayangnya, saat warga tiba, semua sudah terlambat. Yul telah menyerang bertubi-tubi pada pundak, pinggang, serta wajah Gideon sampai mengeluarkan banyak darah. Sempat dibawa ke rumah sakit DI Parin, namun sayang, 2 hari kemudian Gideon menghembuskan napas terakhir di usia yang ke-37. Berdasarkan kesaksian Pak Yul, Naomi, serta Marvin sendiri, kala itu pergumulan terjadi cukup sengit dan nampaknya hampir dimenangkan oleh Gideon yang berhasil hingga membuat kaki Pak Yul patah. Nenek Marvin langsung mengambil pisau dan menyerang pundak Gideon. Ternyata,
Pak Yul dengan sisa-sisa kekuatannya mendekap tubuh mantan adik iparnya itu dengan erat hingga Marvin bisa leluasa menyerang bagian badan Gideon sampai ia tidak berkutik lagi. Menurut pengacara Manuel Rodriguez, walau ada indikasi ini merupakan bentuk pengeroyokan, ia tetap menegaskan bahwa yang menyerang adalah Marvin sendiri. Karena kalau tidak dipeluk oleh Yul, bisa jadi Gideon sudah menghabisi nenek tersebut. Jatuhnya semacam perlindungan diri. Selanjutnya, keterangan Naomi juga memberatkan Gideon karena dari CCTV hotel, memang pamannya yang mengajak untuk berkencan, padahal sudah punya anak istri. Hasil keputusan pada hari Selasa, 26 November 2019, akhirnya memutuskan tuntutan tingkat 1 atas penyerangan dan menerima hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, vonis pengeroyokan untuk membela diri terhadap Yul, yang juga banyak mendapat luka dari serangan Gideon dan bahkan kakinya patah, hanya menerima hukuman 11 bulan kurungan. Sayangnya, 8 bulan kemudian, pada Juli 2020, akibat terkena virus pandemi dalam penjara, Yul meninggal dunia. Sementara itu, Naomi mengalami keguguran lalu bergabung dengan ayah dan ibu tirinya, melanjutkan hidup yang sempat penuh cobaan. Sebenarnya, banyak yang mengharapkan agar lelaki itu pun dipenjara lebih lama. Namun, bandingnya ditolak mengingat Gideon telah melakukan perbuatan tercela dan menyerang dengan ganas. Katanya, Yolanda juga menolak dipeluk oleh Naomi saat bertemu di pengadilan, padahal itu putri kandungnya sendiri. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Apakah seharusnya Pak Yul memang dihukum lebih berat dari sekadar 11 bulan penjara? Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.